bagian dari hipersensitivitas yang terjadi akibat adanya respon imun. Dalam hal ini terbentuk banyak ikatan antigen antibodi yang membentuk menjadi suatu imun kompleks, dan akhirnya ketika masuk di sirkulasi darah akan menjadi akumulasi di tempat dinding pembuluh darah, dan akhirnya dia terjadi inflamasi di situ. Makanya kenapa dikatakan vaskulitis. Vaskulitis artinya inflamasi ya, bukan artinya infeksi. Takutnya kalian berpikiran ada itis-itisnya semua, pasti itu infeksi. Jadi vaskulitis itu merupakan inflamasi yang terjadi di dinding pembuluh darah. Yang sampai sekarang masih tanda tanya apa penyebab sebenarnya. Jadi ada yang mengatakan ini idiopatik, ada juga yang mengatakan setelah paparan terhadap antigen, dalam hal ini adanya infeksi atau penggunaan obat yang berlebihan. Berbeda lagi itu karena ada yang penyakit yang Stephen Johnson, itu lain lagi mekanismenya. Kemudian ini merupakan autoimmune disease dan bisa berhubungan dengan jaringan-jaringan ikat. Bisa terjadi secara infeksi primer, bisa juga terjadi infeksi secara sekunder. Terus ini vaskulitis dibagi berdasarkan kerusakannya. Itu ada kalau beratnya sampai berat itu penyakit polyarthritis nodosa atau PAN. Kemudian ada yang kalau derajat kerusakan di pembuluh darahnya itu yang sedang itu disebut HSV atau Henoch-Schönlein purpura. Kemudian ada yang dibagi berdasarkan di mana pembuluh darahnya kena. Ukuran pembuluh darahnya, apakah di pembuluh darah besar, dalam hal ini contohnya Takayasu arteritis, atau di pembuluh darah kecil yang Henoch-Schönlein purpura. Biasanya pada pemeriksaan biopsi dalam proses inflamasi ditemukan gambaran-gambaran polimorfi PMM, polimorfi nuklear, kemudian ada juga mononuklear dengan eosinofil. Tapi dari kita hanya bisa membedakan secara biopsi dan juga gambaran klinik. Tapi untuk mengatakan bahwa penyebab pastinya ini adalah suatu inflamasi kah atau genetik, itu sampai sekarang belum diketahui. Ini saya berpindah ke yang pertama mengenai HSV. HSV itu disebut juga anafilaktoid purpura. Jadi dia akan ada gambaran purpura, nanti Anda cari tahu apa itu pengertian purpura. Bisa juga dia disebut non-thrombocytopenic purpura. Ini seperti pembagiannya dari tadi, dia vaskulitis di pembuluh darah kecil dengan 3 gejala yang khasnya di sini adalah adanya rasa sakit di daerah persendian atau kulit, kemudian ada gangguan di saluran pencernaan, dan juga ada gangguan di ginjalnya. Ini lebih banyak ditemukan di anak-anak usia 2-15 tahun dan lebih banyak laki-laki. Seperti yang saya sampaikan tadi, secara etiologi pastinya masih tanda tanya. Tapi ada yang mengaitkan infeksi saluran nafas bagian atas, penggunaan obat, ada juga efek dari imunisasi atau makanan yang dimakan. Kemudian secara patofisiologi yang seperti saya sampaikan dari tadi, karena dia termasuk hipersensitivitas tipe pertama, jadi akan tipe keberapa ini? C toh? Imun kompleks ini sangat banyak deposit imunoglobulin A yang bisa dilihat pada biopsinya. Dan seperti saya katakan, HSV dari segi
pembuluh darah mana yang dikena itu lebih ke arah pembuluh darah kecil atau kapiler. Ini yang kita mulai satu-satu gambaran klinisnya. Secara klinis di kulit itu akan nampak purpura kayak bintik-bintik. Bukan puru-puru ya, bukan karena luka-luka atau korengan. Tapi ini lebih ke arah ada karena dia kenapa muncul purpura sangat banyak di kulit kan pembuluh darah perifer, pembuluh darah kecil itu kan banyak lari ke permukaan kulit. Jadi penampakannya dia hanya bentuk bintil-bintil. Dan ini dapat terjadi dalam beberapa minggu dan bisa menghilang dengan sendirinya. Terus ada gambaran di artritis, gangguan di bagian persendian, itu tadi gangguan di daerah kulit atau persendian, di kulit. Ini biasanya gangguannya simetris. Ada kan yang biasa OA atau artritis yang lainnya, dia lebih ke arah unilateral atau asimetris. Terus biasanya rasa sakit atau bengkak ini dia dirasakan sebelum muncul tanda di kulit. Jadi tapi tidak ada gejala deformitas. Deformitas itu artinya gejala apa ya? Apa pengertiannya deformitas, Asdin? Ya, deformitas apa? Perubahan pada kaki untuk satu kondisi kelainan, dok. Perubahan bentuk dari anggota tubuh, entah di mana lokasinya. Jadi, tapi ini tidak menimbulkan ada perubahan atau kecacatan. Jadi, itu kemudian gejala yang ketiga bisa mengenai ada gangguan di saluran pencernaan. Bisa juga menyebabkan perforasi atau invaginasi. Kemudian kalau di ginjal bisa terjadi hematuri. Jadi biasanya itu ini yang empat gejala khas yang bisa muncul pada pasien-pasien yang kita diagnosis sebagai HSV. Yang pertama adalah gangguan pada kulit yang ada bintil-bintil, tapi sebelumnya akan dimulai dengan rasa ada sakit, sakit kayak di persendian atau dan khususnya di bagian sendi bawah. Jadi kadang itu anak-anak malas bergerak itu karena dia rasa sakit. Terus karena ada artritisnya, ada gangguan saluran pencernaan, bisa karena ada rasa sakit kah atau malah perdarahan. Terus ada di gejala ginjal, kalau secara laboratorium tidak ada yang spesifik, ini diagnosisnya hanya berdasarkan gambaran klinik. Jadi bedakan nanti dengan penyakit-penyakit karena ini biasa tidak ada demam. Tidak ada demam, yang takutnya nanti Anda lebih ke arah DHF atau dan sejenisnya. Itu yang harus dibedakan. Jadi benar-benar diagnosisnya ini HSV hanya berdasarkan gambaran klinis yang nampak. Mulai dari erythematos purpuranya, mulai ada rasa nyeri-nyeri sendi, tapi kan kita agak sulit melakukan diagnosis apalagi anamnesis pada anak-anak. Jadi lebih ke arah dilihat pergerakan bayinya atau amatan dari orang tuanya bahwa sebelum muncul purpuranya itu ada gambaran ada rasa sakit di daerah persendian. Terapinya biasanya lebih ke arah suportif dan berdasarkan gejala simptomatik. Kemudian kalau ditemukan invaginasi, itu invaginasi usus sudah mengalami kayak masuk di rongga yang lainnya atau malah bocor itu yang harus dilakukan tindakan operasi. Terus prognosisnya biasanya bagus
dan tidak ada kesembuhannya, tidak ada gejala tambahan atau kecacatan yang ditimbulkan. Kecuali kalau sudah masuk ke tahap kerusakan ginjal ya, itu yang bahaya. Ini yang gambarannya, ini saya ambil dari luar karena memang banyak kena luar. Jadi ini kayak gambaran purpuranya dan bersifat simetris di kedua tungkai, biar di belakang juga, dan dia simetris. Ini juga bisa cuma di tangan, tapi di badan yang lain tidak ada. Oke, kita pindah ke Kawasaki. Ini bukan yang menemukan motor Kawasaki ya, tapi lebih ke arah pertama kali ditemukan oleh Tomisaku Kawasaki pada tahun 67. Terus biasanya prevalensinya lebih mengenai di usia 5 tahun. Ini lebih dikaitkan dengan infeksi yang akhirnya mengenai kardiovaskulernya, lebih ke arah gangguan imun sistem. Kalau negara-negara maju biasanya dihubungkan dengan penyakit-penyakit ini Kawasaki disease. Kalau negara-negara berkembang kayak Indonesia lebih ke arah rheumatic heart disease, lebih ke arah kayak mirip-mirip gambaran rematik, tapi lebih ke arah kena jantungnya. Jadi lebih mengenai, saya nggak tahu apa alasannya bahwa Kawasaki disease ini hanya mengenai orang-orang yang ekonomi menengah ke atas. Jadi dia ukurannya, dia merupakan penyakit sistemik vaskulitis mengenai koronari arteri, dan ini kalau gejala-gejala akutnya di dinding vaskulernya akan ditemukan pembengkakan atau edema pada endotelnya, dan juga ditemukan infiltrasi dari sel-sel inflamasi, ya misalnya PMN, mononuklear, dan eosinofil. Terus kalau terlepas menjadi deposit-deposit dari itu, karena dia ada di pembuluh darah besar, yang dikhawatirkan itu terjadi trombos. Trombus itu takutnya dia kayak emboli, akhirnya menyebabkan saluran pembuluh darah itu tersumbat, dan ujung-ujungnya kan kalau tersumbat sesuatu, sirkulasi di tubuh kita tidak berjalan dengan baik, akhirnya bisa innalillahi. Terus gambaran klinisnya tidak terlalu jelas. Ini yang agak gimana, karena tidak terlalu jelas sesuai dengan yang kayak HSPD tadi. Ini secara gambaran klinis Kawasaki disease dibagi antara 3 fase. Ada yang fase akut yang pertama disertai dengan demam. Kemudian dikasih obat-obat demam atau antibiotik, tidak ada respon apapun. Karena kan Anda tahu bahwa proses vaskulitis ini bukan karena adanya infeksi, karena proses sistem imun yang terlalu berlebihan. Terus fase dan ini pada fase akut ini bisa ada infeksi ada gambaran kemerahan dari bagian faring yang biasa kita sebut dengan strawberry tongue. Jadi lidahnya itu ketika anak-anak mengeluarkan lidahnya mirip strawberry, kecuali stroberinya Anda berbeda warnanya ya. Tapi gambaran khasnya dia strawberry. Kemudian ada gambaran kemerahan di daerah konjungtiva baik kedua mata, tapi tidak ada kotoran matanya, tidak ada tai matanya. Biasanya kan kalau ada infeksi atau kotoran yang terlalu banyak, tapi ini tidak ada kotoran mata, bukan
karena infeksi virus. Kemudian ada pembengkakan daerah limfa di daerah leher, tapi biasanya unilateral. Uni itu artinya cuma di satu sisi. Kemudian bisa karena ini lebih ke arah kayak penyakit rematik jantung. Itu yang Anda harus bedakan penyakit rematik yang untuk kaki-kaki ya, untuk yang mengenai persendian. Tapi ini jadi gambarannya karena ada gangguan kardiovaskulernya, maka akan ada tahikardi, kemudian ada perubahan gambaran EKG, dan juga kadang kalau sudah lama prosesnya ada efusi di daerah perikard. Perikard itu adalah ruangan antara selaput dari jantung. Fase kedua ada subakut fase, sudah mulai demamnya menurun, tapi tanda-tanda trombositosis, kemudian limfa sudah menghilang. Terus lanjut pada fase yang terakhir adalah fase penyembuhan. Jadi gambaran klinisnya sudah sangat nyata. Kemudian bukan penyembuhan ya, tahap yang setelah dia kan akut yang pertama, kemudian subakut demamnya sudah hilang, tapi berlanjut ke tahap yang selanjutnya di mana gejala-gejala penyakit jantung di daerah gejala-gejala jantung itu semakin berlanjut. Jadi secara gambaran klinis ada demam tinggi, selalu datang tiba-tiba dan bisa ada kayak kemerahan, tidak ada kotoran matanya di kedua mata. Ada gambaran yang berbeda antara di mulutnya, lidahnya kah, atau bibirnya. Kemudian di daerah tangan dan kaki ada ditemukan gambaran warna merah, eritema dan edema. Kemudian ini yang harus dibedakan, differential diagnosis antara morbilis, Stevens-Johnson dengan akibat reaksi obat yang berlebihan. Jadi sangat khas gini deh. Jadi saya kasih lihat suportifnya. Ya ini Anda tidak terlalu mana ya? Ini manajemennya rumah sakit bla bla bla. Tunggu, kalian baca saja sendiri. Ini penyakit jantung ini Kawasaki disease ini merupakan self-limited disease. Tahu gitu, self-limited disease, penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau sudah sampai ada komplikasi yang sangat parah, itu bisa menyebabkan kematian atau kerusakannya ini permanen, tidak kembali lagi. Jadi harus diterapi yang lebih banyak lagi. Jadi ini yang gambarannya tadi, ada iritasi, ada kemerahan di matanya, tidak ada kotoran, ada pembengkakan di daerah limfanya, limpa. Ada kan biasa kalau kita sakit itu ada bengkak-bengkak atau getah beningnya hanya di daerah satu sisi. Di sini bisa ada rasa sakit, ada ras ini kayak kemerahan baik di kaki maupun di tangan. Yang utama itu ada iritasi daerah mulut dan tenggorokan. Ini yang gambarannya. Ini mirip lidah stroberi, lidahnya merah begini, matanya yang putih itu bukan karena infeksi entah virus atau bakteri, tapi ini karena proses Kawasaki disease yang lebih ke arah penyakit jantung rematik. Oke? Gampang sekali gini diagnosisnya. Jadi ada kayak gambaran begini. Terus kita pindah ke PAN, bukan Partai Amanat Negara ya, tapi polyarteritis nodosa.
Ini mengenai kalau mengenai derajat kerusakannya ini lebih parah. Kan yang kalau ini memang mengenai pembuluh-pembuluh darah kecil, tapi kalau melihat kerusakan di pembuluh darahnya ini sangat banyak, sangat besar. Etiologinya tidak sampai sekarang belum jelas. Dia bisa disebabkan oleh obat-obatan atau infeksi Streptococcus dan hepatitis B. Dan ini kalau inflamasinya mengenai seluruh pembuluh darah, dinding pembuluh darah bisa menyebabkan nekrosis, ada trombosis. Karena adanya trombosis atau sumbatan, makanya akan terbentuk aneurisme. Aneurisme itu artinya saluran yang terbentuk dengan sendirinya karena pembuluh darah berusaha, aliran darah berusaha mencari supaya tetap lancar. Tapi karena adanya inflamasi, ada kerusakan dinding pembuluh darah akibat adanya tumpukan dari imun kompleks di sini, akhirnya dia akan terbentuk aneurisma dan akhirnya bisa menyebabkan infark karena suplai darah itu tidak sampai. Jadi gambaran klinisnya tergantung di mana lokasinya yang kena. Jadi gejala yang bisa muncul demam, ada rasa kelemahan dan juga berat badannya menurun karena kan pembuluh darah itu darah bersirkulasi juga itu ada gunanya mengirim ke seluruh permukaan tubuh kita untuk nutrisi-nutrisi. Jadi bisa saja ada kelebihan berat badan yang sangat drastis. Oke. Ini saya tidak pernah akan menanyakan bagaimana gambaran labnya karena tidak khas semua. Jadi prognosisnya tergantung besar ini poliarteritis. Poli artinya sangat banyak arteri-arteri yang terserang. Kalau sangat banyak bisa menyebabkan fatal, kematian akibat gagal ginjal, gagal jantung, kemudian ada gangguan saluran pencernaan. Ya, karena terapinya sampai sekarang belum ditahu karena ini proses imun, paling lebih di arah pertama paling kita kasih terapi sesuai dengan gejala simptomatik dan juga steroid untuk menekan proses inflamasi yang ada. Jadi ini gambarannya kayak namanya polinodul. Jadi ada beberapa kayak gambaran nodul-nodul begini. Oke. Yang nampak ini juga nanti kau kira dia kayak rematik atau apa. Tapi ini yang di daerah pembuluh darah yang sekitar yang ada di sini terbentuk nodul-nodul. Ini daerah pipinya ada. Oke. Terus lanjut mengenai granuloma Wegener. Ini adalah destruksi di daerah granulomatous, khususnya di daerah-daerah saluran nafas bagian atas. Terus ini dapat lebih banyak terkena itu laki-laki dibandingkan perempuan. Nggak tahu mungkin laki-laki terlalu banyak dosanya atau bagaimana, tapi ini secara etiologi. Mau ditanya lagi kenapa laki-laki lebih banyak ya kita nggak tahu sampai sekarang nggak tahu, tapi begitulah hasil evidence base yang ditampilkan bahwa untuk penyakit-penyakit vaskulitis itu lebih banyak ke arah laki-laki. Jadi bersyukurlah bagi yang perempuan. Tapi biasanya kalau vaskulitis ini lebih banyak mengenai pada usia-usia masih kecil. Karena kalian sudah 30-an ke atas tidak kena moko itu. Tidak tonji, tidak kena, tapi anunya kejadiannya lebih kecil. Oke. Untuk granulomatous karena lebih mengenai pada daerah-daerah saluran nafas bagian atas, jadi gambaran-gambaran klinisnya sesuai dengan daerah tersebut. Ada obstruksi bagian hidung, ada sekret, ada lesi di bagian hidung. Lesi itu biasa dalam bentuk kayak lubang ki.
ada anunya karena dia merusak di situ sehingga ada daerah lubangnya. Ini gambarannya tidak terlalu jelas. Terapinya juga diagnosis tergantung dari gambaran klinisnya dan biasanya dikonfirmasi serologi tes. Itu sangat jarang dilakukan. Gambaran histopatologinya juga sangat jarang, tapi secara gambaran klinis itu sangat membantu. Terapinya lagi-lagi steroid. Ini yang kayak ada di daerah ininya. Ini yang granuloma, apalagi Wegenernya. Dia daerah-daerah saluran nafas bagian bawah sehingga tampilannya ini pembuluh darahnya mengalami tumpukan itu imun kompleks antibodinya sehingga terjadi kerusakan di daerah palatumnya. Oke, ini gambaran radiologinya. Terus yang terakhir mengenai Takayasu arteritis. Nggak tahu ini kenapa. Tunggu Mami sebentar nanti. Teriyaki dengan bulgogi. Kalau muncul. Jadi di sini yang terakhir adalah Takayasu arteritis. Vaskulitis ini sangat jarang mengenai pembuluh darah besar. Dan ini bagi-bagi sedikit, ini khususnya wanita muda. Etiologinya masih tanda tanya, ada juga mengatakan ini congenital disorder, ada juga akibat adanya ruptur dari aneurisma yang mengalami dilatasi karena mungkin saking banyaknya tumpukan di situ sehingga terbentuk aneurisma. Akhirnya saking banyak darah yang mau lewat, akhirnya dilatasi, akhirnya ruptur, ya sudah. Tapi ini hanya mengenai pembuluh darah yang besar. Kemudian jika di daerah ginjal dia akan memberikan gambaran hipertensi, gambaran sakit otot-ototnya, artritis. Tapi biasanya ini sangat jarang terjadi sebelum gejala simptomatik aortitis. Aortanya yang pembuluh darah yang besarnya yang mengalami. Jadi kadang tekanan darahnya itu bagian kaki lebih besar dibandingkan bagian lengannya karena kan dikena ke pembuluh darah besar. Kita main logika lagi karena ada tumpukan situ aliran darah tidak terlalu bagus, tapi suplai darah di bagian tungkai bawah itu lebih bagus karena kan tidak ada pembuluh darah besar di bawah, di daerah aorta di sini, arcus aorta dan aorta apa lagi itu namanya di bawah. Itu yang aorta abdominalis itu kan yang memberikan gambaran bagaimana sirkulasi di daerah bagi ekstremitas atas sangat berbeda dengan ekstremitas bawah. Oke, secara angiografi akan dilihat pemeriksaannya ada kerusakan di pembuluh darahnya, terus prognosisnya sangat bervariasi. Tapi biasanya kalau kena sama orang dewasa, gejalanya lebih bagus dibandingkan anak-anak. Ini yang kena sebenarnya. Di yang pembuluh darah besarnya, ini Takayasunya akhirnya terjadi yang saya katakan tadi, terjadi dilatasi atau multiple dilatasi, bukan di satu tempat saja, tapi ada di beberapa tempat. Dan khas dari Takayasu ini hanya mengenai pembuluh darah besar. Oke, saya rasa itu saja yang
Kalau vaskulitis D itu hanya meskipun ini hanya kompetensi 2, tapi minimal Anda sebagai dokter umum bisa lebih aware terhadap gambaran-gambaran penyakit vaskulitis, misalnya yang tadi PAN. Itu PAN, kemudian apalagi itu yang mirip lidah stroberi itu kan khas sekali Kawasaki disease. Kemudian bagaimana HSV gambarannya bagaimana, mulai dari yang kena kulit, gangguan ginjal, sendi, saluran pencernaan, dan bisa sampai kena ginjalnya. Oke. Kayaknya tidak semua kumpul tugas ya kemarin. Tidak apa-apa Ji, saya hanya berdasarkan yang kumpul tugas. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti materi Asdin ya, Asdin. Nanti saya share ke kita saya. Nah, oke. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.